Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Habib. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai matrik persisian. Nah, yang dinamakan matrik persisian ini apabila ada suatu matriks AIJ, yang mana matriks AIJ ini akan bernilai 1 jika simbol I bersisian dengan sisi J, dan akan bernilai 0 jika simbol I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu graf dan juga ada matriksnya, yaitu matrik persisiannya. Nah, dan untuk mengerjakan matrik persisiannya, pertama-tama kita perhatikan dulu. Kan dari di graf ini kan terdapat 4 buah simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan terdapat 5 sisi. Yang mana sisinya yaitu E1, E2, sampai dengan E5. Nah, kita perhatikan dulu dari pertama yaitu sisi E1. Perhatikan, nah ini kan sisi E1 kan. Nah, di sisi E1 ini terlihat bahwa sisi E1 ini menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Sehingga nantinya untuk simpul 1 dan simpul 2 di sisi E1 akan bernilai 1, ya kan? Sedangkan untuk simpul-simpul lainnya di sisi E1 akan bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena tidak ada sisi yang menghubungkan ke simpul 3 dan 4. Perhatikan kan, sisi E1 ini kan tidak menghubungkan simpul 3 dan 4, jadi bernilai 0. Oke, selanjutnya yaitu sisi E2. Nah, sekarang kita perhatikan sisi E2-nya. Nah, ini kan. Sisi E2 ini kan menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Jadi, nantinya untuk nilai simpul 1 dan simpul 2 di sisi E1, maksud saya di sisi E2 akan bernilai 1. Dan untuk sisi yang lainnya yang tidak dihubungkan oleh sisi E2 akan bernilai 0. Dan begitu seterusnya. Bisa dipahami? Oke, langsung lanjut ya. Nah, yang kedua itu mengenai senarai ketetanggaan atau adjacency list. Nah, yang mana untuk senarai ketetanggaan ini nantinya kita akan menuliskan suatu graf ini ke dalam wujud tabel. Yang mana untuk tabelnya ini akan terdiri dari 2 kolom, dan kolom sebelah kiri berisi simpul dan kolom sebelah kanan berisi simpul tetangga. Nah, dan untuk simpul kolom sebelah kiri simpul ini dituliskan, yaitu kan di graf ini kan ada 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk simpul tetangganya kita perhatikan. Pertama itu kita perhatikan dari simpul 1. Nah, terlihat bahwa simpul 1 ini mempunyai 2 tetangga. Kita lihat ini 2 dan 3. Karena ada sisi yang menghubungkan ke simpul 2, sisi yang menghubungkan ke simpul 3. Jadi simpul 1 ini mempunyai 2 tetangga. Jadi untuk simpul tetangga dari simpul 1 yaitu 2 dan 3. Sekarang kita lanjut ke simpul 2. Kita perhatikan simpul 2 ini mempunyai 3 tangga. Ya kan, karena ada 3 sisi yang menghubungkan ke simpul 2, yaitu ada ini 1, simpul 3, dan simpul 4. Jadi untuk simpul tetangga dari simpul 2 yaitu 1, 3, 4. Begitu juga untuk simpul 3 dan simpul 4. Bisa dilihat dari tabel ini. Oke, kita lanjut ke contoh di gambar kedua. Nah, dan untuk di gambar 2 ini ya hampir mirip di gambar pertama cara pengerjaannya. Kita perhatikan dulu simpul pertama, simpul 1. Nah, ini seharusnya ada tulis angka satunya ya. Entah hilang mungkin. Kita perhatikan simpul satunya. Simpul 1 ini mempunyai 2 tetangga. Nah, yang mana tetangganya itu 2 dan 3. Terus kita lanjut ke simpul 2. Nah, untuk simpul 2 ini juga mempunyai 2 tetangga, yaitu 1 ini kan dan 3. Jadi untuk simpul tetangga dari simpul 2 yaitu 1 dan 3. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk yang simpul 5 ini, karena berhubung di simpul 5 ini tidak ada sisi yang menghubungkan ke simpul manapun, atau simpul 5 ini tidak mempunyai tetangga, jadi untuk simpul tetangga di simpul 5 ini akan diisi garis strip karena tidak punya tetangga. Dan untuk gambar yang ketiga ini yaitu berupa graf graf berarah ya, graf berarah. Nah, khusus untuk graf berarah, untuk kolom sebelah kanannya ini berisi simpul terminal. Nah,
Yang dinamakan simpul terminal itu yaitu simpul tujuan dari suatu sisi yang berasal dari simpul sebelah kiri. Nah, kita perhatikan. Simpul sebelah kiri pertama kita itu simpul 1. Nah, simpul tujuan dari simpul satunya kemana? Ini kan ada anak panahnya kan? Ini kan anak panahnya kan? Nah, jadi terlihat bahwa simpul tujuan dari simpul satunya yaitu 2. Jadi untuk simpul terminalnya 2. Oke, kita perhatikan lagi yang simpul keduanya itu simpul 2. Kita perhatikan simpul 2 ya. Nah, terlihat bahwa simpul tujuan dari suatu sisi yang berasal dari simpul 2 ini yaitu ada 3 ya kan. Yang pertama mengarah ke 1, kemudian mengarah ke 3, dan mengarah ke 4. Jadi untuk simpul terminal dari simpul 2 ini yaitu ada 1, 3, dan 4. Begitu seterusnya. Seperti itu cara konsepnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai graf isomorfik atau isomorphic graph. Nah, diketahui matriks ketetanggaan atau adjacency matrik dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matrik tersebut. Nah, misalnya kita disuruh menggambarkan dua buah graf yang sesuai dengan matriks ini. Nah, sehingga nantinya kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini merupakan contoh ya. Gambarkan seperti ini. Nah, dan sebenarnya matrik di sebelah kiri dengan matrik yang di sebelah kanan itu sama. Namun berbeda secara penggambaran secara geometri. Nah, dua buah graf yang sama, hanya penggambaran secara geometri yang berbeda inilah yang dinamakan isomorfik. Nah, sini kita bisa ambil penjelasan mengenai matrik isomorfik. Yang pertama yaitu dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Sebagaimana yang ini tadi kan sudah terbukti kan bahwa ini merupakan matrik isomorfik. Yang kedua, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simbol keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simbol U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simbol U aksen dan V aksen yang di G2. Nah, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simbol dan sisinya saja yang berbeda. Dan ini benar, karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, di sini ada 3 graf, yang mana di bawahnya sudah ada keterangan bahwa graf 1 atau G1 ini isomorfik dengan graf 2. Dan tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Nah, mengapa kok bisa G1 dan G2 ini isomorfik? Nah, kita perhatikan. Nah, berdasarkan syarat ini kan nomor 2 ini kan dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simbol-simbol keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Nah, kita terlihat bahwa di graf 1 ini kan ada 4 simbol. Graf 2 juga ada 4 simbol. Nah, ini misalnya simbol 1 ini berkoresponden dengan A. Apakah benar? Kita lihat, kita buktikan. Simbol 1 ini berderajat 3, yaitu sini, ini, dan ini. Sedangkan untuk simbol A juga berderajat 3, ini, dan ini. Nah, kita selanjutnya itu kita coba yang simbol 2. Dan simbol 2 akan berderajat dengan B. Kita buktikan. Nah, dan di simbol 2 ini mempunyai 3 derajat, yaitu jika dijabarkan yaitu ke sini, ke ini 2 dan 3. Begitu juga B yaitu 1, punya 3 derajat ya, yaitu 1, 2, dan 3. Begitu juga C juga mempunyai 3 derajat. Simbol C mempunyai 3 derajat yaitu 1, 2, 3. Jika C ini koresponden dengan 3, kita buktikan apakah 3 juga berderajat 3. Jika 3 berderajat 3 berarti terbukti bahwa 3 koresponden dengan C. Kita lihat.
simpul 3 ini kan mempunyai 3 derajat 1, 2, 3. Jadi dapat dipastikan bahwa semua simpul di G1 dan semua simpul di G2 ini berderajat 3, sehingga G1 dan G2 isomorfik. Ya. Yang selanjutnya, kenapa G1 tidak isomorfik dengan G3? Jelas, karena apa? Karena tadi kan G1 ini kan mempunyai derajat 3. Nah, sedangkan di G3 ini hanya berderajat 2. Misalnya X ini kan berderajat 2, Y juga berderajat 2, W juga berderajat 2, dan ini tidak akan korespondensi dengan simpul manapun di G1 maupun G2. Jadi baik G1 ataupun G2 ini tidak isomorfik dengan G3. Nah, selanjutnya ke contoh selanjutnya yaitu misalnya ada dua buah graf yang saling isomorfik. Nah, kenapa bisa saling isomorfik? Nah, kita buktikan. Nah, untuk memperlihatkan apakah dua graf ini isomorfik atau tidak, kita dapat menunjukkan matrik ketetanggaan kedua graf itu sama. Kita lihat. Dan ternyata benar, matrik ketetanggaan di G1 dan G2 ini sama. Sama kan? Tuh, terlintas sama. Sehingga baik G1 dan G2 ini isomorfik. Nah, dari definisi graf isomorfik yang saya jelaskan tadi, bahwa dua graf isomorfik memenuhi bahwa kedua buah graf dikatakan isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, jadi dari sini kita dapat disimpulkan bahwa dua buah graf itu dikatakan isomorfik apabila memenuhi ketiga syarat ini. Dan jika dua buah graf tidak memenuhi salah satu syarat, ini tidak dikatakan isomorfik. Jadi harus memenuhi ketiga syarat ini. Nah, namun ini perlu digarisbawahi bahwa ketiga syarat ini ternyata belum menjamin apakah dua graf itu dikatakan isomorfik ataupun tidak. Nah, jadi misalkan ada dua buah graf ya, dan ternyata setelah kita analisis dan ternyata memenuhi ketiga syarat ini, dan itu belum menjamin apakah graf ini termasuk isomorfik atau tidak, dan perlu pemeriksaan secara visual dilakukan. Nah, contohnya misalnya ada contoh di bawah ini. Ini kan ada dua buah graf. Secara mungkin kita bisa amati bahwa graf ini terlintas sama ya, terlintas isomorfik. Namun ternyata dua buah graf ini tidak isomorfik. Kenapa tidak isomorfik, Pak? Padahal dua graf ini memenuhi ketiga syarat di atas ini, ketiga syarat ini. Pertama kita buktikan apakah benar-benar memenuhi ketiga syarat ini. Nah, kita buktikan dulu. Yang syarat pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Kita perhatikan di graf yang A ini ya. Apakah mempunyai dua simpul yang sama dengan di graf B? Kita lihat di graf A mempunyai berapa simpul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graf A 6 simpul, graf B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 simpul. Jadi syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita memasuki syarat kedua, yaitu mempunyai jumlah sisi yang sama. Kita perhatikan ada apakah sisi kedua graf ini sama? Kita lihat di graf yang A yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 sisi. Sedangkan graf B 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Jadi sama kan? Jadi otomatis syarat yang kedua terpenuhi. Kita langsung ke syarat yang ketiga. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, kita perhatikan. Di graf sebelah kiri ini ada 3 buah simpul, yaitu simpul ini, dan ini yang berderajat 1, ya kan? Simpul ini berderajat 1 dengan ini, simpul ini berderajat 1 dengan ini, simpul ini berderajat dengan 1 dengan ini. Apakah di simpul B ada seperti itu? Ada 3 buah simpul yang berderajat 1? Ada, yaitu simpul ini, simpul W, dan simpul ini. Ini sama-sama berderajat 1. Dan di simpul A juga mempunyai
satu simpul berderajat 3, yaitu simpul X ini berderajat 3, yaitu berderajat ya berderajat 3 itu dengan ini 1, 2, dan 3 berderajat 3 kan. Sekarang perhatikan simpul di B. Nah, ini juga ada. Ternyata di graf B ini ada satu simpul yang berderajat 3, yaitu simpul Y. Simpul Y berderajat 3, yaitu ke sini 1, ke sini 2, ke sini 3. Nah, selanjutnya di graf sebelah kiri juga ada dua simpul yang berderajat 2, yaitu ini dan ini. Begitu juga di sini ternyata ada juga dua buah simpul yang berderajat 2, yaitu simpul ini dan ini. Jadi di simpul kiri ini mengandung 3 buah simpul berderajat 1, 1 buah simpul berderajat 3, dan 2 buah simpul berderajat 2. Begitu juga di graf sebelah kiri. Sama kan? Jadi kita bisa tahu bahwa dua buah graf ini memenuhi ketiga syarat ini, tapi kenapa kok tidak dikatakan isomorfik? Nah, pembuktiannya seperti ini. Kalian bisa buka buku Renaldi Munir halaman 389. Di atas sebelah gambar kan ada keterangan. Nah, contoh 389 ini memenuhi ketiga syarat yang disebutkan di atas, memenuhi ketiga syarat ini, ya kan? Tapi tidak isomorfik. Nah, kita perhatikan. Di graf A ini kan terdapat dua simpul anting-anting berderajat 1 yang bertetangga dengan simpul X. Nah, di graf A ini ada dua buah simpul anting-anting, yaitu U dan V yang berderajat 1. Nah, sedangkan di B hanya mempunyai satu buah simpul anting-anting yang berderajat 1 dan bertetangga dengan Y. Nah, perbedaannya ini di graf A mempunyai dua simpul anting-anting yang bertetangga dengan X dan berderajat 1, namun di graf B hanya mempunyai satu anting-anting yang berderajat 1 dan bertetangga dengan Y. Jadi ini dikatakan tidak isomorfik. Sekarang kita lihat contoh latihan di bawah ini. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena nantinya simpul-simpul di sebelah kiri ini tidak akan berkoresponden dengan satupun simpul di sebelah kanan. Misalkan kita ambil simpul D. Dari simpul D ini kan terlihat bahwa simpul D ini mempunyai 3 tetangga, yaitu A, H, dan C. Yang mana dua tetangganya yaitu berderajat 2, yaitu A dan C, dan satu tetangganya berderajat 3, yaitu simpul H. Nah, misalkan kita ambil simpul S, yang mana kita anggap S ini berkoresponden dengan simpul D. Nah, kita buktikan apakah benar-benar berkoresponden atau tidak. Buktikan ya. Simpul S ini mempunyai 3 tetangga, yaitu P, W, dan R. Dan dua tetangganya berderajat 3, yaitu P dan W. Dengan satu tetangganya berderajat R. Dan tentunya ini tidak koresponden. Karena apa? Karena tadi kan simpul D tadi kan dua tetangganya kan berderajat 2, sedangkan simpul S ini dua tetangganya malah berderajat 3. Sehingga ini tidak isomorfik. Nah, selanjutnya perhatikan, apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Jawabannya iya. Kenapa? Karena terdapat korespondensi satu persatu antara simpul di graf sebelah kiri dengan simpul di graf sebelah kanan. Nah, kita lihat A berkorespondensi dengan U. A ini berkorespondensi dengan U ini. Kita buktikan. Simpul A mempunyai dua tetangga yang berderajat 3, yaitu B dan D. B dan D ini kan sama-sama mempunyai derajat 3. Dan simpul U mempunyai dua tetangga, yaitu Q dan S yang sama-sama berderajat 3. Jadi terbukti A berkoresponden dengan U. Dan selanjutnya B berkoresponden dengan Q. B berkoresponden dengan Q. Nah, B ini mempunyai 3 tetangga, ya kan? Mempunyai 3 tetangga yang berderajat 2, yaitu A, F, dan C. Begitu juga Q
sama-sama mempunyai 3 tetangga, ya kan, yang berderajat 2. T berderajat 2, U berderajat 2, dan R berderajat 2. Begitu seterusnya sampai dengan F. Dan F ini berkoresponden dengan T. Mana ini? F ini berkoresponden dengan T. Yang mana F ini mempunyai 2 tetangga, dan yang salah tetangga yaitu B dan E, dan salah satu tetangganya yaitu B berderajat 3, dan satu tetangganya lagi yaitu E berderajat 2. Kita lihat yang T ternyata juga mempunyai 2 tetangga yang yaitu Q dan P, dan Q mempunyai Q ini berderajat 3 dan P berderajat 2. Nah, karena terdapat koresponden antara simbol-simbol di graf sebelah kiri dengan simbol-simbol di graf sebelah kanan, maka pasangan graf di bawah ini isomorfik. Misal gambarkan 2 buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simbol. Nah, misalkan kita disuruh nih menggambar 2 buah graf yang isomorfik dengan syaratnya ini mempunyai graf teratur berderajat 3. Artinya itu setiap satu simbol berderajat 3, dan grafnya ini berjumlah 8 simbol. Dan setiap satu graf ini berjumlah 8 simbol. Nah, maka penggambarannya bisa seperti ini. Ya kan? Ini kan punya 8 simbol, ini juga 8 simbol, dan setiap simbolnya berderajat 3, ya kan? Ini kan 1, 2, 3, begitu juga ini. Simbol ini berderajat 3, 1, 2, 3. Nah, penggambarannya bisa seperti ini. Namun penggambarannya tidak harus seperti ini. Bisa beda dengan ini, asalkan memenuhi syarat ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin jika tadi ada penjelasan saya yang agak terbelit-belit, ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.